Assalamualaikum, assalamualaikum ya ahli jannah, ajibi salamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin, khaliqu kulli syai' fil alam, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum alladziina jahada ila dinil Islam. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, yang Maha tanpa diberitahu. Atas nikmatnya lah kita dapat merasakan manisnya Islam. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendobrak pintu kejahiliahan menuju pintu yang terang benderang, yakni dinul Islam. Perkenalkan, saya Siti Nur Aziza, perwakilan dari MA Nurul Hadid, ingin menyampaikan sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat, yang berjudul Rasulullah Sang Idola. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmatnya dan bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Di zaman sekarang ini, umat muslim banyak yang mengidolakan artis-artis Korea, mengidolakan para selebritis, para aktor, tiktokers, youtubers, dan lain sebagainya. Mereka terlalu membanggakan idola-idola mereka. Mereka terlalu menyanjungi idola-idola mereka. Mereka berusaha untuk mengikuti kehidupannya, mengikuti kebiasaannya. Mereka mengikuti cara berpakaiannya, cara makannya. Mengapa kita mengidolakan artis yang tak mengenal dan tak mau mengenal kita? Bahkan sudah jelas tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas makan babi, minum khamar. Jelas kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah mengidolakannya karena tampangnya yang rupawan atau otaknya yang cerdas cemerlang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari apa yang kalian sanjungi, lebih dari para idola-idola yang kalian sanjungi. Rasulullah sangatlah tampan, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama, tubuhnya tegak berisi, matanya berbinar bagaikan bintang. Hidungnya mancung, alisnya bagaikan bulan sabit yang bertengger. Tubuh Rasulullah bagaikan rangkaian-rangkaian bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang Rasul yang lebih pantas kita jadikan panutan, yang lebih pantas kita jadikan idola. Ialah manusia yang paling mulia akhlaknya, yang paling luhur perkataannya, yang paling ahsan pribadiannya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih mulia akhlaknya selain Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad selalu memikirkan tentang umatnya. Nabi Muhammad selalu mementingkan keadaan umatnya hingga akhir zaman nanti. Nabi Muhammad selalu menangis di hadapan Allah, memintakan ampunan untuk umatnya. Bahkan hingga akhir hayatnya pun Rasulullah sempat memikirkan umatnya. Ucapan yang terakhir kali Rasulullah memanggil umatnya, ummati, ummati, ummati. Tapi saat ini, adakah kita selaku umat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad lebih sebagaimana Rasulullah mencintai kita? Adakah kita membela Rasulullah tatkala orang-orang kafir menjelek-jelekan Rasulullah? Adakah kita membela Rasulullah ketika Rasulullah dicaci maki, difitnah? Sudah sejauh manakah kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan Rasulullah sangat-sangat mencintai umatnya.
Rasulullah pernah mengganjalkan batu di perutnya karena menahan rasa lapar dan makan seadanya demi mementingkan umatnya. Rasulullah sangatlah hidup sederhana. Beliau tidak pernah makan dengan duduk bersila atau duduk di atas meja makan. Rasulullah berpakaian seadanya, tidak mewah dan tidak megah. Rasulullah tidur bukan di atas kasur yang empuk atau dipan-dipan yang nyaman, melainkan Rasulullah tidur di atas kulit pelepah pohon kurma. Kita selaku umat Rasulullah sudah seharusnya mencintai Rasulullah SAW lebih dari apa yang kita cintai di dunia ini. Lebih dari kita mencintai kedua orang tua kita, lebih dari kita mencintai anak-anak kita, lebih dari kita mencintai saudara-saudari kita. Rasulullah SAW manusia yang lebih pantas kita jadikan idola, lebih pantas kita cintai, lebih pantas kita jadikan panutan, suri toladan yang baik bagi umatnya. Kita tidak perlu malu untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah di depan banyak orang. Katakanlah kepada mereka bahwasannya Nabi Muhammad adalah idolaku. Saya umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah manusia yang saya cintai, manusia yang saya rindukan. Katakanlah, sampaikan kepada mereka. Jangan berkecil hati. Janganlah kalian takut di hadapan orang-orang banyak. Sampaikan pada mereka bahwa Nabi Muhammad adalah kekasihku, Nabi Muhammad kesayanganku, Nabi Muhammad yang ingin aku berjumpa dengannya kita. Nabi Muhammadlah yang akan menolong kami, yang menolong umatnya di akhirat kelak. Nabi Muhammadlah yang akan bersaksi di hadapan Allah atas umatnya. Hanya Nabi Muhammadlah yang dapat memberikan syafaat untuk umatnya. Maka sudah sepatutnya kita selaku umatnya mencintai Rasulullah agar kita dapat